بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa man ihtada bihadihi wa man istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Ayol masyayikh, para ayah, asatid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur dan memuji kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam yang syahdu ini ya. Dingin-dingin di tengah sawah. Kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sihah wal afiyah, juga dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita syukuri perkumpulan kita di malam hari ini. Mudah-mudahan dengan mensyukurinya Allah tambah kenikmatannya kepada kita semuanya. Salawat ma'assalam semoga senantiasa Allah limpahkan, curahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan salawat salam tercurah kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti jalan beliau. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini insyaallah kita akan, bahasanya itu yang saya inginkan adalah mengaji fikih kurban, gitulah ya. Jadi kaitannya apa yang saya sampaikan ini kaitannya adalah fikih kurban, ya, bukan merobohkan kambing atau sapi. Itu Pak Azam sudah ahlinya lah ya. Bahkan beliau kemarin jadi sapi-sapian kan gitu. Ya. Tapi yang akan kita kaji di malam hari ini semuanya tentang fikih. Dan yang saya sampaikan ini kalau antum buka nanti di kitab Majmu' Syarah Muhadzab, hampir semuanya ada di situ, yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala ketika mensyarah kitab Al-Majmu' ya. Jadi hampir semuanya dari situ. Dan ini juga sudah diringkaskan oleh teman saya sebenarnya. Jadi saya mengambil faedah banyak dari ringkasan-ringkasan itu. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita berada di bulan mulia Asyharul Hurum, yaitu bulan-bulan haram, bulan Dzulhijjah, bulan yang apabila kita beramal di dalamnya dan kita kumpul seperti ini, datang ke sini juga beramal, ketahuilah bahwa amal yang kita lakukan di hari-hari ini itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amal-amal di hari yang lain. Itu niat yang harus kita jaga sampai besok di penyembelihan adalah bagaimana kita selalu berniat ya, meluruskan niat kita melakukan semua ini adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kepentingan yang lain. Karena ma min ayyamin al-amalu shalih fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil ashr. Tiada hari yang di dalamnya amal sholat itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada 10 hari bulan Dzulhijjah. Qalu wal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah. Bahkan lebih baik daripada jihad di jalan Allah. Nabi mengatakan, iya, wal jihadu fi sabilillah illa rajulun dhahaba bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika bisyai'in. Kecuali jihad ya, kemudian dengan harta dan jiwanya, dia tidak pulang kembali kecuali namanya. Itu baru bisa menyamai beramal di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Maka itu harus menjadi semangat kita semuanya, terutama antum semuanya jadi panitia ini, bahwa semata-mata kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kepentingan duniawi
apapun. Karena kalau kita melihat bahwa kurban ini kan sebenarnya melanjutkan sunnah Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Nabi SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, kenapa kita melakukan udhiyah kurban ini? Nabi mengatakan, sunnatu abikum. Ini adalah sunnah bapak kalian. Nabi menyebutkan abikum. Di sunnahnya Nabi Ibrahim yang kita tahu kisah yang begitu luar biasa, kisah seorang yang penuh dengan pengorbanan, itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Hidup beliau itu penuh dengan pengorbanan, Pak. Yang sudah mendengarkan Ustadz Budi? Saya sih belum, Pak, ya, belum sempat gitu ya. Father of Messenger. Nah, itu insya Allah menarik, itu panjang itu ya episodenya. Tapi intinya bahwa belajar atau membaca kisah Nabi Ibrahim itu membaca kisah tentang pengorbanan. Dari awal sampai akhir itu semuanya pengorbanan, dan pengorbanan yang sangat-sangat luar biasa. Karena totalitas pengorbanannya sehingga Allah berikan sesuatu yang luar biasa juga. Nah, itu sudah kita tahu kisahnya ya. Kisah dari mulai Babilonia, hijrah ke Palestina, hijrah ke Masjidil Haram. Itu hijrah yang tidak sederhana, Pak. Antum tahu kan Babilonia ke Palestina jaraknya berapa? Waktu itu tidak ada pesawat ya. Jangan kau pesawat ya, pit ondel nggak ada ya. Jadi jalan kaki beliau itu, membawa istrinya ke Palestina, membawa 2 istri. Bangun ya, kalau 2 istri bangun. Kemudian dari Palestina ke Masjidil Haram membawa 1 istri. Karena waktu ke Palestina bawa Hajar sama Sarah. Waktu ke Masjidil Haram hanya membawa Hajar. Karena Sarah cemburu buta ya, melihat Hajar hamil ya, sehingga dia bernazar untuk akan melukai Hajar dan putranya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan Ibrahim membawa Hajar hijrah dari Palestina ke Masjidil Haram. Hijrah yang sangat luar biasa sehingga beliau ungkapkan rasa itu dalam surah Ibrahim ya. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah waj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, saya tempatkan keluargaku ini di Masjidil Haram. Saya tempatkan keluargaku ini di Masjidil Haram, tempat yang ghairi dzi zar'in, tidak ada tumbuhan, Pak. Itu kan luar biasa, Pak. Coba kita disuruh pindah begitu, tempat yang seperti itu. Tempat yang indah seperti ini aja kadang masih ogah-ogahan, ya kan, Pak? Waduh, pindah jauh banget ya. Padahal mencari ilmu. Nabi Ibrahim itu juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada tunjangan waktu itu, Pak. Subhanallah. Kita diperintahkan dikirim ke sana sini masih ada tunjangan, beras, tunjangan rumah ya. Nabi Ibrahim Pak enggak ada, Pak. Tunjangan beras gimana ya? Ya ada. Allah, Masya Allah. Jadi pahamilah ini bahwa kita melanjutkan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah itu kemudian Hajar ditinggalkan di situ. Hajar pun bertanya, wahai Ibrahim, hendak pergi kemana kau? Aina tadhhab? Ila aina anta zahib? Kamu hendak pergi kemana? Wa tatrukuna fi hadzal wadi alladhi laisa fihi syai'un wala anis. Engkau hendak tinggalkan kami di tempat yang tidak ada manusia ataupun tidak ada sesuatu pun di sini. Jadi nggak ada apapun, Pak, di situ. Di lembah, Masjidil Haram itu lembah. Makanya kalau hujan banjir, karena Masjidil Haram itu lembah. Tidak ada
manusia, tidak ada tanaman, hanya padang pasir. Sehingga waktu ditinggalkan, Hajar pun keheranan, gimana mau ditinggalkan di sini, cuma ditinggali satu botol minuman dan makanan. Kan aneh gitu ya. Sama bayi yang masih merah lagi. Itu suatu yang aneh. Tapi ketika Hajar bertanya, apakah Allah ini yang memerintahkanmu? Kemudian Ibrahim mengatakan, iya, Allah yang memerintahkan. Idzan la yudhayyi'unallah. Kalau begitu Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Subhanallah, tawakal yang begitu tinggi, Pak. Kalau Allah sudah memerintahkan itu, sebenarnya tinggal kita sami'na wa ata'na, Allah akan kasih makhraj, kasih jalan keluar. Larilah Hajar ke Bukit Sofa, Marwah berkali-kali. Barangkali ada kafilah dagang yang lewat, bisa minta minum makanan. Tapi Hajar sama Ismail pun tidak pergi dari tempat itu, karena memang sudah dikasih tahu kamu di sini begitu. Coba kalau istri-istri kita lari kan, Pak. Ora ono wong, ora ono makanan, tinggal ning kene iki. Janjane bener apa ora kan gitu ya. Waras ora gitu ya mungkin ya. Kalau istri-istri kita begitu, Pak. Tapi subhanallah, begitulah orang-orang luar biasa mengajari kita tentang pengorbanan. Di mana pengorbanan sebenarnya adalah totalitas kita dalam bertakwa, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu tentang korban. Kemudian kita langsung kepada fikih korban, Pak ya. Di sini sebenarnya ada sekitar 30-an, Pak, pembahasan. Cukup nggak waktunya ini ya? Cukup lah ya. Tentang keutamaan berkorban tentunya antum sudah semuanya tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ini. Jadi menurut para ulama hukum berkorban itu sunnah muakkadah ya. Sunnah yang sangat-sangat dianjurkan. Bahkan ada yang mengatakan sampai tingkatan wajib bagi orang yang memiliki kemampuan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli lirabbika wanhar", maka salatlah kepada Rabbmu, wanhar, dan bernaharlah kalian. Nahar itu aslinya untuk onta. Ya. Kalau untuk kambing itu dzabah. Kalau untuk sapi juga dzabah. Kalau nahar itu untuk apa? Apa bedanya nahar sama dzabah? Nahar itu, jadi kalau jenengan pernah lihat onta di sembelih itu dia berdiri. Jadi tidak dibruke. Kemudian ditusuk di lehernya. Itu namanya nahar. Setelah darahnya mengucur baru disembelih. Nah, itu cara menyembelih onta. Nah, itu disebut dengan nahar. Fasholli lirabbika wanhar. Maka salatlah kalian kepada Rabbmu dan juga bernaharlah. Maksudnya berkorbanlah. Dari firman Allah Subhanahu wa taala ini dipahami oleh para ulama bahwa hukum melakukan korban itu hukumnya wajib. Tadi yang mengatakan begitu karena memakai fi'il amar, wanhar, fasholli wanhar, salatlah dan berkorbanlah. Apalagi disandingkan juga dengan salat. Tapi salat ini adalah salat Id. Para ulama mengatakan begitu. Jadi itulah hukum berkorban. Tapi terlepas dari hukumnya, apakah dia sunnah muakkadah, apakah dia wajib, pahamilah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, korban itu memiliki keutamaan yang luar biasa. Seperti yang saya sampaikan tadi, ini meneruskan sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam, dan juga termasuk amal yang di hari 10 bulan Dzulhijjah itu amal yang sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amal yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma amila adamiyyun min amalin yauman nahri ahabba ilallah min ihraqid dam." Tiada amal yang dilakukan oleh anak Adam di hari nahar yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali menumpahkan darah. Jadi urgensi dari berkorban itu menumpahkan darah. Entah korbannya itu dibagi, timbangkan sendiri, atau enggak diapa-apain, Pak.
itu tidak jadi masalah. Karena urgensi berkorban itu menumpahkan darah. Urgensinya loh ya. Paham Pak di sini Pak? Lu nggak dibagi, ya nggak masalah Pak. Itu hukumnya tidak masalah. Secara fikih, gitu ya, secara fikih. Tapi kan ada rasa kan gitu ya. Kita bukan bicara tentang hanya sekedar boleh atau tidak. Tapi kita bicara kadang rasa. Karena di antara hikmah berkorban itu adalah isya'atur rahmah lil fuqara wal masakin. Memberikan rahmat kasih sayang kepada para fakir miskin yang mungkin mereka tidak pernah makan daging selama 1 tahun. Nah, kemudian kita berkorban, daging itu kita berikan kepada mereka. Tapi urgensi berkorban itu menumpahkan darah. Bukan darah manusia loh ya. Nah, tapi darah binatang ternak. Nanti bisa tanya jawab Pak ya. Itu urgensinya. Kemudian hukum berkorban sudah niat kurban ketika menyembelih. Banyak orang yang bertanya kan, apakah niat kurban itu harus ketika menyembelih atau apakah harus diucapkan ketika menyembelih? Apa jawabannya Pak? Jawabannya kalau dalam perspektif perspektif mazhab sudut pandang dari mazhab Syafi'i, jawabannya tidak harus ketika menyembelih. Sebab niat yang dilakukan oleh para pengkorban itu boleh dilakukan sejak tanggal 1 Dzulhijjah. Berarti kemarin, di hari apa Pak? Nah itu jawabannya di antum semuanya ya. Hari Kamis ya. Oke lah. Sejak hari Kamis kemarin itu antum sudah boleh berniat. Ketika sudah ada niat man arada an yudhahi, barang siapa yang sudah niat untuk berkorban, maka hendaklah dia menahan dari memotong kuku dan rambutnya. Jadi kalau sudah antum niat di tanggal 1 itu disunahkan ya, tidak memotong kuku dan rambut bagian manapun ya. Itu hukumnya adalah sunnah. Kalau sudah terlanjur memotong gimana Ustaz? Ya tidak masalah ya, karena hukumnya bukan wajib. Karena kadang orang haram, bukan, itu tidak sampai ke haraman ya. Hukumnya hanya sekedar tidak, atau hukumnya hanya sekedar sunnah. Tapi itu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita tinggal mengikutinya. Tapi di tanggal 1 belum ada niat, tanggal 2 belum niat, karena belum ada uang nih misal. Di tanggal berapa misal? Tanggal 10 kan? Tanggal 10 baru ada uang THR misal, atau tunjangan apapun baru ada. Dia niat kurban. Disitulah dia baru imsak, memenahan dari memotong kuku dan rambut. Gitu Pak. Tapi kalau antum sudah niat sejak awal, maka malam tanggal 1 itu sampai nanti kurban disembelih, disunahkan tidak memotong rambut dan kuku. Jelas ya? Ini sudah semuanya tahu lah. Kita murojaah saja. Kemudian jemaah sekalian di Allah Subhanahu wa taala, kita ini langsung poin-poin saja Pak ya. Nanti kemudian ada diskusi lah ya, kalau antum mau ada ya hal yang ditanyakan. Kemudian pembahasan berikutnya tentang patungan niat. Kan tadi niatnya sudah nih. Patungan niat, berarti ini dalam masalah hewan yang ada patungannya. Kalau kambing kan nggak mungkin. Sapi Bali di samping kita sana itu ya. Sapi itu kan bolehnya berapa orang Pak? Jelas 7 ya. Ya, maksimal 7 patungannya. Patungan ini yang saya maksud adalah
atas nama Pak ya, bukan pengadaan uang. Bisa dipahami Pak ya? Kadang ada yang tidak paham ini. Yang dimaksud dengan patungan itu atas nama. Atas nama 7 orang. Yang patungan 10 tidak masalah. Yang patungan 12 orang tidak masalah. Atas nama 7 orang. Ini yang kadang orang bingung. Jadi kalau kutab, misal anak kutab patungan mau beli sapi untuk berkorban, boleh tidak? Boleh, asal atas nama 7 orang. Nah, atas nama Ustadz Ahmad, ya misal ya, Ustadz Adi, Ustadz Rizal, Ustadz Aguswi dan Ustadz Ahsin, sama Ustadz Uki misalnya. 7 boleh Pak, meskipun yang patungan berapa? 1 kutab. Maka kalau ada pertanyaan, boleh nggak SD atau SMP berkorban 1 spot? Ya boleh. Yang penting atas nama 7 orang kalau beli sapi. Kalau onta berarti 10 orang. Bisa dipahami ya? Kambing juga begitu, tidak masalah. Yang penting atas nama satu orang. Ini yang harus dibedakan. Terus kemudian patungan begitu orang banyak. Sapi 7 orang, onta 10 orang misalnya. Kemudian di antara mereka ada yang berbeda niatnya, sah tidak? Nah, ini dibahas oleh Imam An-Nawawi dalam Majmu' Syarah Muhadzab. Beliau mengatakan wa tujzi al-budnah an sab'atin wa kadza al-baqarah sawa'un kanu ahlu baitin aw buyutin wa sawa'un kanu mutaqarrabina bi qurbatin muttafaqatin aw mukhtalifatin. Beliau mengatakan boleh ternyata Pak. Jadi berkorban patungan itu dengan niat yang berbeda-beda boleh. Yang satu niatnya saya niat akikoh. Yang satu niat hanya ingin di sini disebutkan pengen hadiu. Hadiu berarti dia sedang melaksanakan ibadah haji misalnya. Yang satu pingin korban, itu korbannya tetap sah. Itu Pak ya. Nah, ini fikihnya. Di awal saya sampaikan ini kita membahas tentang fikih. Itu berikutnya. Berikutnya boleh nggak berkorban untuk mayit? Nah, ini saya ambilkan yang biasa-biasa dijadikan pertanyaan saja Pak. Nanti yang belum berarti kita tambahkan nanti dari antum semuanya kan itu. Boleh nggak berkorban untuk mayit? Jawabannya apa Pak? Pak Faris? Pak Faris mana? Oh ya, ini ketua panitianya. Nanti ditanyakan, Pak Faris saya mau berkorban untuk si mayit. Bagaimana hukumnya? Para ulama sepakat Pak, apabila seluruh ulama sepakat kalau mayit itu sebelum meninggal, berarti masih hidup, ya, dia berwasiat kepada anaknya untuk kurban, maka hal ini diperbolehkan dan hukumnya sah. Kita punya bapak nih, punya ibu, punya saudara, ya, saya berwasiat nanti kalau saya meninggal dunia, tolong korbankan. Itu maka hal itu diperbolehkan. Namun para ulama berbeda pendapat ketika tidak ada wasiat. Jumhur mengatakan boleh, Pak. Jumhur mengatakan boleh. Ya, berkorban atas nama mayit walaupun tanpa wasiat. Wallahu taala alam. Ini lebih-lebih dijelaskan oleh ulama Syafi'iyah. Dan disebutkan juga oleh Imam An-Nawawi dalam Majmu' Syarah Muhadzab. Wa amma at-tadhiyatu 'anil mayyit faqad atlaqa Abul Hasan Al-Ibadi jawazuha. Adapun berkorban atas nama mayit yaitu diperbolehkan, jawazuha, boleh, mutlak boleh ya. Li'annaha dharbun minas shadaqah, karena dia itu mirip dengan sedekah. Ya, sedekah untuk si mayit. Wallahu taala alam. Tapi Imam Al-Baghawi tidak boleh. Wa qala sahibul uddah wal Baghawi
la tasihhu at-tadhiyatu 'anil mayyit illa an yusiya biha. Tidak boleh, Pak, kecuali wasiat. Ya, Imam Al-Baghawi. Tapi Imam An-Nawawi dan mayoritas ulama Syafi'iyah boleh. Imam Al-Baghawi ini Syafi'iyah. Tapi beliau tidak membolehkan kecuali wasiat. Jelas, Pak ya? Lanjut ya. Kapan waktu penyembelihan kurban? Kapan, Pak? Ya. Penyembelihan kurban itu diperbolehkan setelah tanggal 10 Zulhijjah, setelah salat Id. Tidak boleh sebelum salat Id, Pak. Kalau menyembelih sebelum salat Id itu namanya sedekah. Ya. Kalau setelah salat Idul Adha itu baru disebut dengan berkorban. Terakhirnya sampai apa? Terakhirnya ini khilaf di antara para ulama. Ya. Wa amma akhir waqtiha fattafaqat nusus Syafi'i wal ashab ala annahu yakhruju waqtuha bi ghurubi syamsi yaum ats-tsalits min ayyam at-tasyrik. Jadi kalau mazhab Syafi'i, batas akhir penyembelihan hewan kurban itu di waktu maghrib hari ketiga tasyrik. Berarti kalau idnya besok itu Sabtu tanggal 9, berarti Ahad, Senin, Selasa, sebelum ghurub syams, sebelum tenggelamnya matahari itu masih diperbolehkan. Setelah itu, itu tidak boleh. Jadi awalnya adalah setelah sholat Id, akhirnya di sore hari tasyrik. Bolehkah menyembelih pada malam hari? Hal yajuz at-tadhiyah fi waqtil lail? Boleh enggak, Pak? Para ulama Syafi'i mengatakan bahwa menyembelih pada malam hari hukumnya boleh saja. Namun hal itu sangat dimakruhkan. Hal yang dibenci lah ya di malam hari itu. Karena memang banyak hal kenapa para ulama memakruhkan menyembelih di malam hari. Takutnya ada salah potong, Pak. Ya, tiba-tiba motong kupingnya, ya kan? Kan nggak boleh, gitulah ya. Tiba-tiba malah motong tangan temennya kan, nah itu boleh, makanya dimakruhkan, ya. Tapi secara umum boleh. Madhabuna jawazuz dzabhi lailan wa naharan fi hadhil ayyam jaiz lakin yakrah lailan. Jadi boleh, mazhab Syafi'i itu dan jumhur itu boleh menyembelih di malam hari maupun di siang hari, tapi kalau di malam hari makruh hukumnya. Terus hewan kurban mana saja yang diperbolehkan untuk dijadikan kurban? Yang jelas, ya, para ulama mengatakan yang diperbolehkan adalah hanya dari jenis an'am saja. Hanya jenis an'am. Selain an'am tidak boleh. Ammal ahkam fasyaratul mujzi' fil udhiyah an yakuna minal an'am. Harus dari an'am. An'am itu binatang ternak. Wahia al-ibil wal baqar wal ghanam. Ya. Dia itu bentuknya adalah onta, sapi dan juga kambing. Kerbau boleh tidak? Khilaf di antara para ulama ya, tapi Imam Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan kerbau itu sejenis dengan sapi. Jadi boleh. Lebih-lebih di Kudus, wah orang korban sapi, Al-Quds ya, itu korbannya kerbau. Ya, dan daging kerbau itu sebenarnya enak juga, Pak ya. Seratnya agak besar. Betul, kalau jenengan ke Kudus, Pak, wah satenya sate apa? Sotonya ya kerbau. Ada yang pernah, Pak? Belum ya? Boleh ke sana nanti ya, ke Kudus, ke Al-Quds ya. Itu kiblat yang harus dijaga ya.
Nah, jadi harus dari an'am, binatang ternak, kambing, unta, sapi. Kuda boleh tidak? Tidak boleh, Pak. Banteng boleh tidak? Khilaf juga, Pak. Ulama mengatakan banteng itu ya dari jenis sapi. Jadi ada yang mengatakan begitu. Maka kalau memang di situ adanya banteng, ya insya Allah tidak masalah. Ya, ada yang mengkiaskan juga seperti kerbau tadi. Tadilah ranahnya ranah khilafiyah. Tergantung para ulama itu, dia memahami kalau banteng itu dari sapi ya berarti boleh. Ya. Allah Ta'ala alam. Ya. Tapi kalau di mazhab Syafi'i disebutkan adalah unta, kambing dan sapi. Kemarin saya ngisi kajian kurban di apa namanya? Lupa saya. Depan taman baca itu, Pak. Nah, itu tanya, boleh nggak Ustadz kurban ayam? Ya. Jadi gini pertanyaan, gini Ustaz. Jadi ada orang ini miskin, jadi dia nggak mampu berkorban, tapi karena uangnya itu cukup untuk beli ayam dan dia itu sudah rela berkorban, boleh nggak berkorban? Saya mengatakan ya disembelih saja, nggak masalah, Pak. Ya, insya Allah dapat pahala, kan gitu kan. Tapi apakah dia termasuk sah korban? Ya kalau secara hukum tidak sah, tapi dia dapat pahala, gitu kan. Jadi supaya bunga, Pak, ya hatinya kan gitu. Nanti dibagi teman-teman kan tidak masalah. Tapi kalau sah secara korban tidak sah. Begitu juga dengan hewan-hewan yang lain, bebek, Pak, ya kan? Banyak. Oh, boleh. Baik. Itu syarat hewan, ya. Jadi dia harus an'am. Yang kedua syaratnya harus sudah mencapai umur. Harus mencapai umur. Kalau unta umurnya berapa minimal? 5 tahun. Nah, unta 5 tahun. Kalau sapi 2 tahun. Kambing 2 tahun. Kalau domba boleh 1 tahun. Tidak masalah, Pak, ya. Domba secempe 1 tahun itu boleh. Tapi kalau batibul belum boleh. Ya. Batibul, balibul, ya. Bawah 5 tahun, bawah 3 tahun itu tidak boleh. Bolehnya jadikan kelata, ya. Domba boleh 1 tahun, Pak. Jadi jenengan cari kalau memang uangnya adanya untuk domba yang 1 tahun tidak masalah, insya Allah diperbolehkan. Ya. Imam An-Nawawi mengatakan wala yujzi minadh dhan illa al-jaza' wal jaza'ah as-sa'ida. Tidak boleh dari dhan, dari sapi itu atau kambing kecuali jaza'. Jaza' tadi umurnya adalah 1 tahun. Kalau domba boleh 1 tahun. Kambing 2 tahun. Allah Ta'ala alam. Berikutnya, apakah sah kurban kalau hewannya cacat? Dan cacat ini banyak. Model-model cacat banyak. Boleh nggak, Pak? Ini kan antum panitia nih. Ada orang yang berkorban bahwa kambingnya cacat. Cacat apanya dulu kan begitu ya. Yang pasti hewan itu tidak sah untuk dijadikan korban kalau dia itu buta, nyata butanya. Gimana cara tahu kambing itu buta? Kan dia kalau ditanya kan tidak tahu. Dia nggak bisa jawab. Kamu buta enggak? Nggak bisa dia. Gimana, Pak? Karena ini harus dipahami. Nah, gitu, benar. Caranya dengan makanan. Kalau dia nggak tahu rumput arahnya di mana, berarti dia itu buta. Nah, itu tidak boleh dijadikan hewan kurban, tidak sah bahkan hukumnya, Pak. Maka hati-hati ini para panitia kurban.
Kemudian tidak boleh yang sakit, nyata sakitnya. Jadi apa namanya, kemelerot gitu ya, cari mati ini, nah itu tikungan nggak boleh, karena nyata. Kecuali kalau tidak tahu, tidak nyata sakitnya. Oh, dia ditanya juga nggak tahu, nggak bisa jawab, gitu ya. Tapi kan, nah. Kemudian berikutnya, hewan yang tidak diperbolehkan adalah pincang. Pincang nyata pincangnya. Makanya hati-hati, Pak. Kalau nanti menyembelih, tidak boleh sampai hewan dia sehat, tidak kenapa-kenapa, waktu mau dilumpuhkan ada bagian tubuhnya yang kakinya misal patah, kena pisau lah, entah karena ketarik dan sebagainya, kok kemudian dia patah, pincang, Pak, itu hukumnya tidak sah. Nah, gantung panitia menzalimi sahibul kurban, harusnya begitu kalau sudah jadi panitia, ya. Nah, itu, Pak, ya. Kemudian berikutnya yang tidak diperbolehkan adalah terpotong telinganya. Apa? Iya, Pak Rakidin nggak boleh, ya. Nah, kemudian berikutnya yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kurus yang sangat kurus, gitu ya, nyata kurusnya, ya. Nggak perlu lihat badan kan, nggak perlu, ya. Kambing saja yang dilihat, ya. Tenang, Pak Mufli, ini hanya untuk hewan saja, ya. Tidak boleh, Pak, ya. Tapi pertanyaan, pernah ada pertanyaan, Pak, kalau tanduknya yang terpotong bagaimana, Pak? Boleh tidak, Pak? Boleh. Ah, iya, nah. Jelas jawabannya, Masya Allah. Ini sudah pengalaman jadi panitia, ya. Jadi kalau hanya patah tanduk atau hilang tanduknya, maka tetap sah untuk berkorban. Tidak masalah, Pak, ya. Dia tidak boleh kuping tadi, kuping atau kaki pincang, kurus, yang sangat kurus, atau sakit, buta, ya, itu yang tidak dibolehkan. Kemudian pembahasan berikutnya di sini, sahkah atau boleh nggak kalau hewan cacatnya itu lidahnya terpotong? Itu sampai dibahas para ulama, Pak, luar biasa. Walau qata'a dzib ghairuhu aliyatuha au dzar'aha. Dzar' itu artinya mohon maaf, ya. Dzar' itu teteknya. Boleh nggak kalau lidahnya terpotong atau teteknya terpotong? Tetek, bener, Pak, ya? Hewan nggak apa, ya? Apa? Susunya, ya, gitulah, ya, susu kambing, ya. Boleh nggak, Pak? Boleh tidak ini, ya? Dia terpotong nih lidahnya atau terpotong buntutnya, ya, pantatnya. Nah, itu boleh tidak? Kalau di mazhab Syafi'i, ya, jumhur la tujzi, tidak boleh, ya, tidak boleh. Wala tujzi maqtu'atun ba'dul lisan, lisannya terpotong atau bokongnya, apa namanya itu, ya, ekornya atau bahkan pantatnya itu terpatah, itu tidak diperbolehkan. Boleh. Terus Imam Nawawi juga membahas bagaimana kalau kelaminnya terputus. Nah, beliau mengatakan yujzi al-mauju wal khasi kadza qat'u bihil ashab wa huwa shawab. Beliau mengatakan boleh, sah hukumnya berkorban hewan yang terputus kelaminnya. Kenapa? Karena
kebanyakan orang itu tidak membutuhkan alat kelamin hewan kurban. Katanya begitu. Padahal kadang kayak keroyokan loh ya Pak ya. Wah, torpedonya ya. Ternyata boleh Pak, kalau bukan lisan. Madzhab Syafi'iynya begitu ya. Karena ini memang majmu' syarah muhadzab. Jadi perspektif madzhab Syafi'i. Nah, di sini disampaikan Pak, tadi yang bertanya tentang gigi ya. Dia mengatakan tujzi' Pak. Zahibatun ba'dul asnad. Boleh hewan yang hilang sebagian giginya, tidak masalah. Fa in kasrat jamil asnaniha, bahkan kalau seluruh giginya itu ompong ya, au tanatharat rontok, faqad atlaqa al-Baghawi wa akhirun annaha la tujzi'. Nah, Imam Baghawi yang tidak membolehkan. Ya, tidak membolehkan. Tapi Imamul Haramain di sini, waduh tadi mana? Keliru mencet ya. Maaf. Ya. Jadi kalau Imam Al-Haramain itu membolehkan. Lagi-lagi Imam Baghawi tidak boleh kalau rontok semuanya. Tapi kalau hanya satu sebagian boleh. Gitu Pak ya. Allah Ta'ala alam. Jadi kita ngikuti jumhur saja. Kalau giginya tidak ada, boleh. Yang mana lebih utama Pak? Yang afdhal? Dha'an ataukah bakor? Kambing atau sapi? Mana juga ada pertanyaan itu. Waktu saya menyampaikan tentang Allah berfirman kepada Ibrahim, wa fadainahu bidhibhin 'adzim, kami tebus anakmu Ibrahim dengan sembelihan yang agung. Itu di Ibnu Katsir disampaikan bahwa sembelihan itu adalah dombanya Habil waktu dikorbankan kepada Allah Subhanahu wa taala, dirawat di surga kemudian diturunkan oleh Allah lewat gunung Tabir atau Jabir namanya. Kemudian disembelih Nabi Ibrahim. Maka para ulama membahas mana yang afdal, apakah kambing atau sapi? Ada orang kadang berpikir itu Pak ya, ada pertanyaan. Jadi dia punya uang nih, dia ingin yang afdal, sapi atau kambing. Beliau di sini mengatakan budna afdal minal baqarah, unta yang lebih afdal daripada sapi. Sapi lebih afdal daripada kambing. Dan domba ya, 1 tahun lebih afdal daripada kambing 2 tahun. Masya Allah. Beliau mengatakan begitu ya. Jad'atul dha'an afdal min thaniyatil ma'iz. Jadi 1 tahunnya domba itu lebih afdal daripada thaniyatul ma'iz. Kambing yang berumur 2 tahun. Karena memang domba itu yang sering dijadikan korban oleh Nabi SAW. Dan Nabi pernah korban itu 100 ekor onta Pak. Nabi Muhammad SAW ya, 40 beliau sembelih sendiri. Masya Allah, 100 loh Pak. 100. Kebayang antum ya, satu aja mikir-mikir uangnya. Nabi SAW Pak, kalau sudah masalah harta tidak mikir-mikir ya, karena memang ya begitulah, dunia akan hilang ya, dicekeli atau tidak akan hilang. Lebih baik hilang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu Pak ya, yang paling afdal adalah unta ya, baru kemudian sapi ya, dan sapi itu lebih afdal daripada kambing. Kemudian habis sapi domba, habis domba kambing. Wa hadza kulluhu muttafaqun alaihi indana, kata beliau Imam Nawawi. Itu yang kami sepakati. Jadi yang disepakati oleh mazhab Syafi'iyah, unta, sapi, domba, baru kambing. Enggak Pak, jangan bisa memilih di antara hewan-hewan korban itu. Dari sini mengatakan, adapun korban 1 ekor kambing Pak, itu lebih afdal daripada korban 1 ekor
onta atau sapi, tapi atas nama 7 orang. Afdalu minal musyarakah bisab'in budnatin. Ini lebih baik 1 domba daripada 7 sapi 7 orang. Nah, itu menurut mazhab Syafi'i. Itu kan hanya masalah afdal dan tidaknya, Pak ya. Tapi kalau antum memandangnya adalah lebih kemanfaatannya, ya tidak masalah. Ini hanya sekedar afdaliyah di dalam mazhab Syafi'i. Berbeda dengan mazhab yang lain loh ya. Di mazhab yang lain tidak begitu juga. Di mazhab yang lain tidak. Di mazhab yang lain tentu sapi walaupun itu dia patungan lebih afdal daripada 1 kambing. Jam berapa? Langsung beliau di sini membahas tentang mana yang lebih afdal, warna putih atau hitam. Ya. Afdaluha al-bayda, thumma as-safra, thumma ghubara. Yang paling afdal itu bayda. Hadza syekh, ya. Apa? Putih. Kemudian safra. Safra itu berarti kuning. Ghubara baru kemudian putih yang samar-samar. Baru berikutnya adalah aswad, ya. Sauda, hitam. Itu afdaliyah saja ya, tidak masalah. Terus di mana yang paling afdal menyembelih, Pak? Ah, ini kan. Di lubang. Al-afdal an yudhhiya fi darihi bi masyhadi ahlihi hakadha qala ashabuna. Yang paling afdal, Pak, sebenarnya itu menyembelih itu adalah di rumah sendiri, Pak. Kembali, Pak, ya. Yang paling afdal, begitu sebenarnya. Ya. Yang paling afdal itu dan disaksikan oleh ahlinya, oleh keluarga. Karena itu diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tapi dagingnya jangan dimakan sendiri, Pak. Ya. Itu fikih, Pak ya. Ini fikih. Lagi-lagi ini adalah masalah fikih. Tapi kan ada masalah maslahah, ya. Ada masalah maslahah. Maslahatnya lebih di mana? Ya, itu bisa dilihat. Kalau maslahahnya lebih baik kemudian disatukan dan nanti ditimbang bareng-bareng kemudian dibagikan, ya alhamdulillah, itu mungkin bisa jadi siar, ya. Itu berarti lebih maslahah di situ, maka itu bisa kita lakukan. Bagaimana hukum baca basmalah, Pak, ketika menyembelih? At-tasmiyatu mustahabbatun idza dzabah. Hukumnya adalah mustahab. Hukumnya mustahab, ya. Apa? Hukumnya adalah sunnah. Ya, baca basmalah ketika menyembelih. Termasuk juga ketika warramyu ilas sayd, melepas binatang untuk berburu. Itu juga hukumnya sunnah. Maka seandainya tidak sengaja, Pak, falau tarakah amdan aw sahwan halat adzabiha. Walaupun misal nyembelih tidak sengaja, tidak membaca bismillah, sah. Sah kenapa? Karena niat dari awal adalah hewan itu untuk berkorban, bukan untuk berhala. Jadi hukumnya sah. Tapi sangat dianjurkan untuk membaca bismillah. Fattafaqa ashabuna ala istihbabi takbir ma'a tasmiyah. Ya, bahkan disunahkan untuk membaca takbir juga. Bismillahi Allahu Akbar. Hadza minni wa min ummati man lam yudhhi. Ya Allah, ini dariku dan dari umatku yang belum berkorban. Itu Nabi kalau berkorban bacanya begitu, Pak. Bismillahi Allahu Akbar, hadza minni, hadza anni wa an ummati man lam yudhhi. Ini dariku dan dari umatku yang tidak berkorban. Jadi tidak masalah. Tadi kembali di awal tadi,
antum mau apa namanya, korban satu kemudian dia niatkan pahalanya untuk seluruh orang, tidak masalah. Maka dalam mazhab Syafi'i sebenarnya nanti ada sunnah kifayah dan sunnah kifayah ya. Sunnah kifayah itu apa? Nah ini menarik, antum mungkin belum pernah dengar ya. Sunnah kifayah itu adalah sunnah yang dilakukan satu orang mencukupi, dan ini biasanya dilakukan dalam keluarga. Maka tidak usah dalam keluarga itu, menurut Imam Syafi'i, suaminya kurban, istrinya kurban, anaknya kurban, tidak perlu. Jadi satu keluarga itu patungan, kemudian bapaknya yang menyembelih, itu namanya sunnah kifayah, sudah gugur dari istrinya, anak-anaknya, atau yang jadi walinya, perwaliannya. Itu namanya sunnah kifayah dalam berkorban. Baru dengar ini Pak ya? Itu dalam mazhab Syafi'iyah. Dalam mazhab yang lain tidak ada pembahasan sunnah kifayah ya. Tidak ada pembahasan itu. Allah Ta'ala alam. Bagaimana hukum sholawat ketika menyembelih? Dibaca sholawat juga Pak. Beliau mengatakan istahab tasmiyah ala dzabihah an yusalli ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dzabah. Nassa alaihi asy-Syafi'i fil Yang Syafi'i mengatakan dalam kitab Al-Um, beliau mengatakan tidak mengapa ditambahi dengan sholawat. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Tidak masalah. Lanjut ya Pak. Agak singkat ya. Hukum menghadap kiblat saat menyembelih. Hukumnya apa ini? Mubah atau sunnah atau haram atau wajib? Dia mengatakan istiqbalud dzabih al-qiblah wa tawjih al-dzabiha ilaiha wa hadha mustahab fi kulli dzabihatin lakinnahu fil hadi wal udhiyah ashaddu istihbaban. Hukumnya sunnah, tapi dalam hal kurban, menyembelih tadi ya, menyembelih hukumnya sunnah menghadap kiblat. Tapi dalam hal kurban dan hadyu sangat-sangat dianjurkan sekali. Jadi menghadap kiblat, merubuhkannya ke bagian, ini apa? Kanan, kiri, dirubuhkan bagian kiri. Jadi kiblatnya mana Pak? Sana. Dirubuhkan ke kiri, kepalanya hadap sana, kakinya hadap ke barat. Kayak Pak Zaki gitu ya. Itu hewannya. Bagaimana posisi penyembelih? Al-jazir. Bagaimana penyembelih? Posisi penyembelih wa yustahab an yadhji al-baqar wa sya' ala janibi al-aisar. Sama ya, disunnahkan juga menghadap ke arah kiblat. Berarti penyembelihnya di sana Pak. Jangan nyembelih dari arah sini ya. Baik, singkat. Kemudian mana saja yang harus terputus dari leher itu? Beliau mengatakan fala budda fi hil hayawan min qat'i jami'il hulkum wal mari bi alah. Yang wajib di Syafi'i ini wajib Pak, berarti kalau tidak sah. Hanya hulkum. Hulkum itu saluran nafas. Berarti apa Mas? Nasad, kerongkongan ya? Enggak, kalau mari itu, kalau saya biasanya mengartikan mari itu baru tenggorokan. Karena tenggorokan itu untuk makanan. Ini bahasa Arab aja ya, nggak paham saya bahasa Jawa ya. Hulkum itu saluran nafas, dan mari itu saluran makanan. Itu mazhab Syafi'i 2. Harus putus. Selain itu tidak masalah tidak putus. Itu sudah sah menurut Imam Asy-Syafi'i. Tapi menurut mazhab Hanafiyah tidak boleh. Harus 3 yang terputus. Yaitu wajudan. Wajudan itu satu di antara 2 saluran. Wajudan itu kalau bahasa biologi itu vena sama arteri. Vena itu Pak, yang mengalirkan darah dari tubuh ke jantung. Betul ya?
Ya, arteri keluar ya. Dan arteri itu dibagi dua, masya Allah. Ini, ingat biologi dulu begitu masalahnya. Ya kan? Ada darah kotor, ada darah yang betul Pak ya. Tolong dikasih tahu kalau salah. Ingat saya dulu begitu. Anak IPA Pak. Ya. Saya dulu anak IPA, masya Allah ya. Intinya itu Pak ya. Tapi kalau mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, wallahu alam, itu harus empat-empatnya terputus. Iya. Jadi hulkum, mari, wajadan, vena sama arteri. Tapi mazhab Syafi'i wajadan tidak harus terputus. Wallahu taala alam. Mazhab Syafi'i ya. Nah, cukup. Kenapa begitu? Karena beliau dasarnya adalah hewan itu akan meninggal kalau yang terputus itu tenggorokan sama saluran nafasnya. Dia akan mati. Walaupun vena sama arteri itu tidak terputus. Ada Pak antum melihat itu hewan tenggorokannya sama nafasnya terpotong dia masih jalan? Enggak ada, mati itu temannya. Dia beberapa menit nanti mati dia. Gimana caranya dia? Tapi tidak ada ulama yang mengatakan cukup al-wajadan, vena sama arteri. Tidak ada. Ya. Semuanya pasti hulkum sama mari diikutkan. Wallahu taala alam. Haruskah menyaksikan penyembelihan, Pak? Nabi SAW sangat menganjurkan ya. Saat beliau berkata kepada Fatimah, "Qumi ila adhiyatik fashhadiha fa innahu bi awwali qatratin min damiha yaghfiru laka ma salaf min dhanbik." Dia pernah mengatakan kepada Fatimah, "Ya Fatimah, lihatlah, saksikanlah hewan sembelihanmu karena dia sejak darah tetesan pertama itu menjadi penggugur dosa-dosamu yang telah lalu." Subhanallah. Jadi ini Pak, manfaatnya luar biasa. Bukan yang sekedar sunnah muakkadah berkorban, tapi menjadi penghapus dosa dari mulai tetesan darah yang pertama. Dan bayangkan berapa banyak tetesan darah hewan korban itu kan, itu menjadi penghapus dosa. Bahkan sudah sampai kepada Allah sebelum darah itu kering. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Boleh nggak wanita menyembelih? Ini pertanyaan sering juga disampaikan. Kita sering dapat itu. Ustaz, boleh nggak wanita menyembelih? Tahillu dhabihatul mar'ah bila khilaf. Boleh Pak, halal seorang wanita itu menyembelih. Tetapi ya, penyembelihan seorang laki-laki itu afdal daripada penyembelihan seorang wanita. Walaupun wanita itu merdeka ataupun budak, ya, tahiran aw haidan, dia haid atau suci, nufasa dia nifas, ya, dia muslimah atau kitabiyah berarti Yahudi Nasrani, tetap dihalalkan karena sembelian orang kitabiyah itu boleh. Orang Nasrani samping Tegalrejo itu misal menyembelih boleh Pak, halal kita memakannya, halal. Lebih halal lagi kalau mereka memberikan gerejanya juga halal. Ya. Ya. Boleh maksudnya Pak, boleh, halal ya, halal. Nah, boleh nggak? Ini panitia Pak, boleh nggak menjual kulit korban? Ya, fattafaqat nusus Syafi'i wal ashab wa ghair, dan yang lainnya ala annahu la yajuz bai'u syai'in minal hadi wal udhiyah. Tidak boleh menjual sedikit pun dari hewan korban. Tidak boleh. Tapi ini larangan hanya khusus bagi panitia, khusus bagi orang yang berkorban. Tapi yang dikasih tidak masalah Pak ya. Misal siapa yang beli kemudian kulitnya diberikan ke saya menjual boleh ya. Contoh ya, contoh Pak. Contoh itu Pak.
Pembahasan berikutnya sebenarnya nggak memberi upah penjagal. Ini kan sering ya diulang-ulang. Boleh Pak? Memberi upah penjagal? Ya boleh. Ya. Boleh memberi upah penjagal asal tidak dari daging kurban. Cukup mungkin Pak ya itu ya. Berikutnya adalah bertanya saja ya. Pertanyaan aja Pak ya. Allah ta'ala alam. Monggo barangkali ada yang bisa didiskusikan. Fadhal Pak, fadhal Pak. Jadi yang terakhir, jadi apa tadi katakanlah panitia, kadang upah harus kan panitia harus berapa persen daripada apa kata masuk upah atau tidak? Ya. Ini pertanyaan sering terlontar ya. Boleh nggak panitia itu mendapat jatah lebih? Berarti dia itu jagal. Paham Pak ya? Ini harus difahami Pak. Ini fikih ya. Panitia itu muhtamal ya. Dia bisa dikategorikan kepada dua hal. Satu, dia bisa dikategorikan wakil. Yang kedua, dia bisa dikategorikan sebagai jagal. Kalau dia dikategorikan sebagai jagal, maka haram hukumnya Pak menerima berlebih. Kenapa? Karena itu ibarat upah dia sebagai panitia, termasuk dia sebagai jagal atau panitia jagal. Tapi kalau dia adalah seorang wakil, wakil itu seperti pemilik daging korban. Dia berhak mengambil sepertiga bahkan lebih dari hewan yang dipotongnya. Paham Pak di sini? Nah. Syarat jadi wakil. Syarat jadi wakil ya sahibul kurban mewakilkan, kan begitu kan? Wakalah. Saya wakilkan ini korban ini kamu nyembelih gitu. Maka dia boleh mengambil. Ya. Tapi yang saya pahami panitia di hari ini itu adalah bukan wakil, ya kan? Dia adalah panitia jagal, kan gitu ya. Maka untuk lebih hati-hati tidak mengambil itu, Pak. Ini yang kadang tidak dipahami. Tapi kalau memang dia sebagai wakil sah, boleh, Pak. Karena hukum wakil itu seperti hukum shahid. Paham Pak ya? Bisa dipahami ya? Mafhum insyaallah. Itu Pak Zaki. Saya tambahi Pak, maka hati-hati sebagai panitia. Untuk cari amannya Pak, cari amannya. Saya sampaikan itu kemarin di Masjid Al-Ghafur juga ke panitia kan Pak Azam ya. Tidak boleh itu panitia mengambil itu. Apalagi sudah diniatkan dari rumah. Oh, betul, itu rata-rata diniatkan kan. Ayo datang nanti bentuk jatah kan. Jatah dari masjid pas bagi engko untuk kan. Wis anake istri ini anak itu lu bijak kabeh, wah masyaallah. Nah, itu benar-benar niat ya. Itu niat banget ya, ingin mengambil jatah lebih. Wallahu taala alam. Caranya Pak untuk menghindari itu adalah apa namanya? Misal di antara panitia itu ada yang berkorban. Ambil daging korbannya itu kepada panitia itu. Pak, kita korban yang ini, dagingnya kita bagi-bagi ya untuk kita ya. Itu enggak masalah kalau sahibnya boleh. Karena itu haknya sahib ya, membolehkan. Misal makan tadi ya. Begitu Pak, dimasak itu harus ngambil dari sahibnya, dia membolehkan. Atau dari jatah antum masak, nanti gak dapat jatah lagi ya. Gitu Pak ya. Allah taala alam. Diminta gimana?
Nah kalau dia boleh, ya tidak masalah, Pak. Kan masalahnya kan bukan diminta atau menyenangkan, masalahnya adalah sohibnya itu boleh atau tidak kan gitu. Iya, kasihan loh. Jagal itu panitia harus dikasih upah, Pak. Karena upah itu boleh ya. Maka yang punya hewan-hewan kurban itu kasihlah mereka ini ya. Bukan upah lah, tapi apa tadi? Dari antum semuanya sebagai hadiah lah. Jelas, Pak. Jelas. Ya, saya wakilkan ini, Pak ya. Cuma di Indonesia ini kan kadang nggak paham kan, Pak, antara apa namanya, saya sudah tak wakilkan ke masjid itu kan itu ya. Padahal maksudnya adalah nitipkan di situ gitu. Maka harus jelas. Jadi panitia harus jelas, Pak. Jelaskan itu. Iya. Boleh, boleh. Insya Allah. Wallahu a'lam ya. Kayaknya tadi Pak, dia muhtamal, dia bisa wakil, dia bisa jagal. Kalau jagal jelas tidak boleh Pak ya. Panitia rata-rata sepemahaman saya kalau di Indonesia ya, jagal ya, jagal. Kalau mau buat itu, nah itu karena ingin ngambil dagingnya kan. Kayak cara paling aman Pak ya. Jangan meminta itu kecuali sahibnya mengatakan itu kan. Saya wakilkan ini, silakan nanti dagingnya bisa antum panitia ambil misal begitu ya. Itu lebih selamat. Wallahu taala a'lam. Cukup Pak? Oke, terima. Sah nggak sebagai korban, maksudnya begitu Pak? Pertanyaannya sah atau tidak? Sah. Sah secara 9 sah Pak, tidak masalah ya. Yang penting permasalahannya adalah apa yang terputuskan begitu ya. Jadi secara sah dia sah Pak. Cuman bukan begitu yang diajarkan kepada kita kan gitu. Dan selandep-landepnya pisau masa langsung bisa gini, langsung tulang terputus. Enggak, itu pasti sembrono kan gitu ya. Nah, gitu. Dan cara menyembelih pun ya Pak ya, itu harus diperhatikan ya. Cara menyembelih itu harus benar-benar tidak menzalimi hewan Pak. Ini yang sering terjadi kan di YouTube itu. Jangan sampai hewan yang mau disembelih itu melihat kawannya disembelih, gitu aja Pak. Jadi dijaga itu. Kemudian dia nggak bisa kalau lihat darah itu ya. Tapi kalau dia lihat saudaranya disembelih itu dia tahu kan. Iya. Kalau darah mah dia buta warna, warnanya hijau semuanya. Ya. Insya Allah Pak, kalau yang terputus adalah 4 saluran itu, ya, itu insya Allah mati dia. Cuma kan memang tidak bisa langsung, ya, menunggu waktu. Biasanya yang tidak mati itu gara-gara ada saluran yang tidak terputus. Maka harus dipahami. Biasanya kambing itu Pak, kambing itu saya dulu diajari itu biasanya 3 jari, ya, 3 jari dari apa namanya rahang. Nah, itu kan dijakun. Kalau sapi itu biasanya 5 jari. Nah di situ itu harus tidak sembarangan. Meskipun nggak pakai jari-jari pun tidak masalah. Yang penting itu leher yang disembelih ya. Ya, yang penting leher, Pak. Ya. Gitu Pak. Kemarin ada yang bertanya Ustaz ya. Kalau disembelih kemudian
mati bukan karena saluran itu, sah tidak? Ya kalau nyembelihnya dari belakang ya tentu bukan begitu caranya yang diajarkan, kan begitu ya. Itu sah. Tetap harus dari depan. Saya sebenarnya belum mati terus dilempar itu mati. Maksudnya karena sebenarnya kan orang dilempar. Dipastikan dulu, Pak. Dipastikan dulu. Kalau dia itu sudah terpotong saluran-saluran itu, kemudian dia memang belum mati, itu sebenarnya bukan belum mati, tapi menunggu saja. Nanti melempar kemudian baru mati, insya Allah sah ya, karena dia sebenarnya mati itu bukan karena lempar. Kecuali kalau baru sembelih kemudian ditindih dengan bego ya, nah itu beda lagi kan. Nah beda Pak. Tapi kalau yang dilempar nggak mungkin kambing dilempar begitu mati. Pernah lihat? Ya ada Pak. Dilindus bego baru mati ya. Gitu Pak. Jadi itu bukan karena dilempar insya Allah. Pripun Pak Agus? Ahaf yang paling minimalisir untuk susahnya Pak. Berarti tempat penyembelihan saja. Nanti mau tutup sapi segitunya, aduh repot ya. Yang penting tadi Pak, masalahnya kan bukan mana yang ditutup kan, masalahnya adalah supaya hewan itu tidak melihat yang lain sedang disembelih, itu sih. Itu masalahnya. Sama Pak, keletnya ya. Kalau bisa jangan diperlihatkan kepada mereka yang lainnya. Dan tajamkanlah bilahnya itu Pak ya. Dan caranya itu ya adalah dari bawah ke atas. Set. Itu bukan masalah halal atau haram ya Pak, tapi adalah masalah supaya kita tidak kecipratan darah, dan supaya tidak berbau Pak. Dulu kami diajari itu jangan dilapkan darahnya itu ke hewannya, itu menyebabkan hewan berbau, perengus. Jadi habis dibeleh biarkan, nggak perlu diusapkan ke tubuhnya itu. Kadang kan orang itu menyebabkan bau perengus, itu adalah orang yang beli diusapkan di lehernya itu kadang bikin bau perengus. Itu ya. Berikutnya yang bikin bau perengus itu darah tidak selesai. Bakteri darah tidak selesai. Kalau ngeleti itu yang ditali adalah kaki bagian atas, supaya darah itu selesai tuntas. Wallahu ta'ala. Pripun Pak Imam? Sebenarnya kita mau berikan ke pondok dari pondokan tidak menerima dulu, kemudian terimanya di uang yang banyak Ya, membantu menjualkan berarti Pak ya, tidak masalah Pak. Ya, membantu menjualkan kan, bukan untuk panitia. Jadi yang harus dipahami antum adalah yang tidak boleh itu menjual daging korban untuk panitia, gitu ya. Kalau menjual bukan untuk panitia boleh, ya, dibagikan ke fakir miskin. Ya, masalahnya di situ Pak Imam ya. Jadi yang perlu diketahui antum untuk panitia itu intinya saja, ini adalah menjual untuk panitia, untuk sahib kurban itu tidak boleh. Bukan sekedar tidak boleh menjual, bukan, tapi menjual untuk tadi ya. Kalau menjual untuk fakir miskin boleh, tidak masalah. Kalau dia mau menjual sendiri, alhamdulillah Pak. Ya, kalau enggak mau ya dibantu jualkan. kita belum sempat menghubungi pondoknya, tapi dari niatkan nanti maunya untuk pondok itu kita jualkan terlebih dahulu Enggak masalah insya Allah. Uangnya bukan untuk antum kan. Dan untuk panitia maksudnya, tidak masalah. Gimana Ustaz tadi? mungkin di tempat lain kan tempat saya aja di lain saya itu kan dapat
penitipan untuk nyebelin, terus saya nyebelin dari satu, tapi yang mau yang nitip ke saya itu saya tanya hari apa, dia bilang nggak apa-apa. Ini saya jadi bingung, dia bilang nggak apa-apa. Saya mau nawarinya hari, saya mau nawari ke masjid lain, biar saya arahkan bilang nggak apa-apa, mungkin saya tetap melaksanakan itu sesuai perintah Sohibul atau gimana, saya emang agak ragu-ragu gitu. Itu sama juga saya. Kemarin jawab pertanyaan itu dari apa ya? Lupa ya. Sholat. Dia nyerahkan, dia yakin di tanggal 10. Tapi qadarullah sudah dia serahkan di awal-awal, Pak. Itu ke Masjid Muhammadiyah, nyembelihnya tanggal 9. Ya, 9 ini kan 10 menurut teman-teman Muhammadiyah, tapi 8 menurut dia kan gitu ya, masih 8 itu. Boleh nggak saya tanyakan ke guru kami ya? Biasanya diambil lagi, karena kan itu sesuai dengan keyakinan kan gitu. Diambil lagi, tapi kalau sudah terlanjur ya sudah deh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu lah kan gitu ya. Itu sudah. Ya, jadi kalau sahibnya yakin itu ya sudah deh. Dilema ya kita itu, ya Allah. Padahal sebenarnya Pak, secara pribadi itu Idul Adha itu berbeda sebenarnya dengan Idul Fitri, ya kan? Karena Idul Fitri jelas ayatnya kan ya. Jadi melihat hilal. Tapi kalau Idul Adha kan kaitannya dengan Arafah. Arafah itu hanya ada di satu tempat, yaitu mana? Saudi kan gitu. Gimana ceritanya nanti misal kan Saudi Arafahnya wukuf di Arafah tanggal 9, ya. Kemudian di sini Arafahnya tanggal 10 kan nggak mungkin. Arafah kan hanya ada di satu tempat. Itu pribadi aja Pak ya. Ini kan yang pertanyaan ini biar bisa dikat aja ya pertanyaannya. Pribadi Pak, ya. Cukup Pak, itu paling hal-hal yang tadi Pak ya. Biasanya di panitia itu ya, yang perlu diperhatikan, masak, ngambil jatah lebih itu tolong diperhatikan, karena ini adalah ibadah punya persyaratan tersendiri, kaidah tertentu yang memang harus dilakukan. Maka mudah-mudahan apa yang disampaikan dibahas malam hari ini dipahami oleh semuanya, terutama antum semuanya sebagai panitia. Mudah-mudahan Allah mudahkan nanti kegiatan kita penyembelihan di tanggal 10 Juli Pak ya, mudah-mudahan. Dan tentu yang paling kita harapkan adalah mudah-mudahan semua amal ibadah kita di bulan Dzulhijjah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya cukupkan mungkin.